Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pagi, Ibu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu, sebelumnya Ibu mau lihat dong kerapihan kalian. Apakah hari ini anak-anak memakai baju yang rapi? Alhamdulillah. Hari ini adakah teman kalian tidak datang? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, bagus anak-anak, kalian berdisiplin. Tujuan kalian hidup disiplin itu untuk mencapai cita-cita kalian. Jadi kalian harus disiplin. Contohnya seperti memakai baju rapi dan hadir di sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ibu dan siswa sama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ibu harap kita bernyanyi dengan semangat ya anak-anak. Nah, ini liriknya nah. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Tepuk tangan ya anak-anak. Nah, pagi hari ini kita terlihat sangat bersemangat. Nah, Ibu ingin bertanya, apa materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Materi minggu lalu kita membahas sumber dan energi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dan wawancara. Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran. Murid-murid diharap untuk menyimak dan memahami dari materi yang ada di dalam video itu ya anak-anak. Nah, video pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan tentang hak dan kewajiban.
Oke, yang tadi itu adalah video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya video yang kedua, Ibu akan memberikan tentang materi wawancara. Di sini Ibu harap kalian menyimak juga ya, Nak. Tentang materi wawancara. Nah, setelah kita menyimak video pembelajaran tadi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom, siswa dapat menyimpulkan pengertian kewajiban dan hak menurut buku paket dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran Google Meet atau Zoom, siswa dapat membuat contoh kegiatan yang termasuk kewajiban dan hak minimal 2 dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran melalui Zoom, siswa dapat menulis minimal 2 manfaat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran melalui Google Meet, siswa dapat membuat peta konsep tentang contoh kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari minimal 3 contoh dengan tepat. Yang kelima, setelah siswa dan guru berdiskusi melalui Zoom, siswa dapat membuat teks tertulis menggunakan pertanyaan dengan kosakata baku dan kalimat efektif minimal 3 tanya dengan benar. Yang keenam, setelah siswa bisa membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, siswa dapat mengumpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan minimal 3 pertanyaan dengan benar. Yang ketujuh, setelah siswa dan guru berdiskusi melalui Google Meet atau Zoom, siswa dapat membuat laporan hasil wawancara menurut buku paket dengan baik. Yang kedelapan, setelah siswa melaporkan hasil wawancaranya, siswa dapat menyimpulkan hasil wawancara dengan teks tertulis dengan baik. Oke, setelah Ibu bacakan tujuan pembelajarannya, Ibu sudah memberikan link dari Classroom. Di situ ada tugas dari LKPD 1 dan LKPD 2. Coba kalian lihat dulu link dari Google Classroom-nya.
Nah, untuk yang LK kita pertamanya mengerjakan yang LKPD pertama dulu ya, Nak. Di situ tugasnya membuat peta konsep hak dan kewajiban. Nah, silakan dikerjakan. Nah, pertama kalian kerjakan yang LKPD 1, kerjakan di buku tulis. Baik, Ibu. Sebelum dikerjakan, lihat dulu langkah-langkah dari mengisi soal LKPD. Oke, Nak? Baik, Bu. Udah siap anak-anak? Sudah, Bu. Nah, yang sudah siap, siapa yang mau mempresentasikan hasil dari LKPD 1-nya? Saya, Bu. Ya, Mawaddah, silakan. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari LK1, yaitu pelaksanaan hak sebagai masyarakat. 1. Hak menikmati lingkungan segar. 2. Mendapatkan dan mengelola energi. Diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. 3. Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 4. Menikmati hidup layak. 5. Mendapat pendidikan yang layak. Kewajiban sebagai masyarakat, menanam pohon di sekitar pekarangan. 2. Membersihkan lingkungan dan sampah. 3. Menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. 4. Mematikan keran air saat tidak dipakai. 5. Membayar pajak. 6. Menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. Manfaat pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, hidup akan lebih menyenangkan sebab tercipta kerukunan. 2. Terhindar dari perilaku menindas hak orang lain sebab apabila lalai atas kewajiban dan hanya menuntut hak, bisa jadi kita melanggar hak orang lain. 3. Hidup lebih teratur. Dan 4. Menjadikan kita pribadi yang disiplin menghormati keberadaan orang lain. Oke, tepuk tangannya kepada Mawaddah. Nah, benar sekali hasil dari LKPD 1 yang telah dibuat oleh Mawaddah, di mana hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Kewajiban, sesuatu yang harus kita kerjakan dengan disertai perasaan bertanggung jawab. Nah, kewajiban sebagai masyarakat itu banyak. Contohnya, salah satunya membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. Sedangkan hak sebagai warga masyarakat juga banyak contohnya. Salah satunya menikmati hidup layak dan mendapat pendidikan yang layak. Nah, di Classroom itu kan LKPD-nya nggak cuma 1, ada LKPD 2. Nah, yang LKPD 2 itu dikerjakan di rumah ya, Nak. Isinya itu wawancara, di mana kalian mewawancarai seorang tokoh yang ada di rumah atau di mana. Yang penting temanya itu harus sesuai dengan tokoh tersebut. Oke, selanjutnya di link Classroom itu ada Ibu buat evaluasi. Nah, anak-anak kerjakan evaluasi. Setelah kita kerjakan evaluasi, boleh pulang. Oke, kerjakan ya, Nak. Iya, Ibu. Baik, Bu. Udah siap, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, yang udah siap, boleh dikumpulkan di WA. Baik, Bu. Oke, kesimpulan hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan membacakan kesimpulan hari ini. Nah, kesimpulan hari ini,
Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan dengan disertai perasaan bertanggung jawab. Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, dan bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dengan tulisan atau direkam secara audio, visual atau audio visual wawancara. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat wawancara, yang pertama, menggunakan kalimat efektif, menyusun pertanyaan yang sesuai dengan tema wawancara, yang ketiga, pertanyaan tidak boleh bermakna ganda, dan yang terakhir, menggunakan kata tanya yang sesuai. Nah, setelah Ibu membacakan kesimpulan dari hari ini, Ibu ada pesan moral buat kalian. Ibu akan memberikan pesan moral kepada kalian. Kita harus selalu hidup rukun, agar persatuan dan kesatuan selalu tercipta dan saling membantu walau ada perbedaan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.